Harus kasih tahu di awal bahwa kita Ini apa ya? Oh, astaga. Gue pikir kayak emoticon apa enggak yang itu tadi. bahwa diriku tak lagi dengan Sabtu mau kemana? Yang itu Apa? yang konsepnya sama kayak kita waktu naik itu, Naik mana? yang minggu kemarin. Jadi Sisi sungai. Malam minggu. Iya, masa benar. Ya udah sisi sungai. Good. tapi kita berdua atau ngajak yang lain? Mau ngajak yang lain? Ayo ngajak yang lain. bahwa diriku tak lagi denganmu. Oh, astaga. Gue pikir kayak emoticon apa Oh, lu ngerasa gak sih? Ya, karena gelasnya nggak kelihatan. Gue miripnya kayak flamingo apa gitu. Gue pikir stiker. Temen yang enak itu maksudnya berarti yang sesuai dengan yang kau mau. Bukan yang diriku mau ya, tapi kalau menurutku temennya itu adalah menerima apa adanya. Menerima apa adanya dalam arti ya bukan gimana ya, tapi maksudnya dalam arti gini, kita kan punya kejelekan, gue pun punya kejelekan, dan lu bisa menerima itu, tidak sensitif terhadap itu, dan gue pun harus bisa menerima kekurangan lu yang begini dan begitu, dan jadi kita tidak ada gunuk-gunukan gitu loh, dan bisa menerima itu tuh bentuk. Kalau misalkan kita bisa top nyambung, menurut gue itu mungkin prioritas kedua ya, tapi maksudnya untuk penerimaan dulu nih, gue itu Udah marah atau enggak kadang ya misalnya kayak gue bilang kayak ini dia, maksudnya kadang lu ya anak kenapa ada yang kayak bu ya kayak gitu loh. Jadi menurut kamu teman itu enak banget atau Hah? enak banget atau Enak banget maksudnya gimana? maksudnya lebih dari 3, lebih dari 4? Gue sejauh ini gue tidak bisa punya teman banyak, bukan tidak bisa punya teman banyak, yang bisa dijadiin teman hanya sedikit. Tapi kalau cuma untuk teman yang hangout yang maksudnya Apa kabar? Timburi banyak, gitu. iya banyak. Tapi kalau untuk kayak maksudnya
ngobrol. Itu sih pertemanan yang untuk deep, untuk deep ngobrol, untuk kita mau kemana nih, atau bahkan kadang negur kamu salah ya kayak gini. Itu sedikit kok. Dan semakin tua tuh circle kita semakin sempit. Iya benar. Jadi teman semakin sedikit. Tapi kalau aku sendiri pun juga gitu sih. Jadi kalau teman banyak itu pasti ada salah satu yang nantinya sifatnya aku nggak suka. Serius gak sih? Gitu. Aku pikir itu aku yang salah, tapi ternyata juga ada yang seperti itu. Tapi kadang ya, gue pernah dulu itu waktu kuliah ya, lu bisa merasa ya, lu bisa masuk ngeblend dengan orang itu, atau ada satu kondisi di mana lu sama geng itu, tapi ada yang bertolak belakang, tapi semua fine aja. Tapi lu nggak bisa, maksudnya dengan penuh kenyamanan, dengan ya lu ketawa sih, lu bantuin gue dong yang kayak gini. Mereka kan bantu, bukan mereka jahat, jelek ataupun apa, mereka nice banget. Tapi frekuensi dan kenyamanan itu nggak ada pada mereka aja, ada sesuatu yang berbeda, maksudnya terasing gitu loh. Dengan itu waktu gue kuliah 2 tahun, 1 tahun 2 tahun pertama, gue ada di titik gengnya, gue ada di titik bukan geng sebenarnya. Akhirnya terbentuklah kelompok dan gue gabung dengan kelompok itu. Nah, semua orang baik banget, terima gue apa adanya gitu. Gue merasa bahwa ketika gue ketemu dengan teman gue, grup yang kedua, gue merasa lebih diterima di grup kedua. Vibes-nya lebih bisa, bonding-nya lebih dapet dibandingin yang pertama. Padahal mereka nggak jahat, mereka nggak ngomongin gue, mereka baik, mereka cuma Cuman ya memang karena kita nggak ada vibes atau ada frekuensi yang berbeda aja. Menurut kamu teman enakan teman cewek atau enakan teman cowok? Itu relatif. Tapi sejauh ini Dengan umur segini, prefer ke cewek sih. Jadi ketika berdiskusinya lebih maksudnya kayak ya kemarin kita bahas tentang bagaimana perempuan single bergumul untuk kayak mulai memikirkan bagaimana kedepannya nanti ketika dia menikah, apakah dia akan tetap menjadi wanita pekerja atau dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga kayak gitu. Itu kan nggak bisa kita dapat dari pria, tapi mungkin bisa didiskusikan dengan pria. Tapi maksudnya untuk menemukan kira-kira nanti di depan tuh struggle kita apa ya, itu menurutku perempuan lebih, misalnya sama perempuan bisa sama-sama memberitahukan, berdiskusi tentang itu. Nah, nanti dari hasil pembahasan berdua nih, 2 wanita yang dewasa ini akan membantu gue dalam relasi gue dengan cowok gue untuk maksudnya apa nih yang mau gue tanya sama dia, diskusi apa sih yang ke depan ya ini bahas tentang bagaimana ke depan nanti hidup bersama. iya sih, mungkin juga lebih menjaga antara pasangan yang lain itu jangan satu dengan yang lain Ya, karena ya itu kembali lagi tidak ya, maksudnya ada istilah kan ya masih pro dan kontra tentang persahabatan antara pria dan wanita. Itu pasti tergantung konteksnya lagi, tergantung kondisinya lagi. Tapi terus nanti bagaimana kalau maksudnya dia sudah punya pasangan atau gimana ke depannya bagaimana, ada yang perlu banyak dijaga. Kalau kenapa lu goyang, ya udahlah seperti itu. Kalau gue sih lebih prefer ke cewek. Tapi kalau untuk vibe, untuk kita nongkrong itu memang lebih sama cowok nggak sih? Iya, ada cowok. Karena nggak terlalu banyak toxic. Iya, jadinya tidak banyak gibah. Nggak banyak mau juga gitu. Dan lebih pada titik pria mengerti wanita. Terserah deh, lu mau pilih tempat yang mana. Tapi juga tergantung prianya kan ya. Ya, tergantung. Contohnya kayak yang Masukin ya. Yes.
ya harus menyadari sih sebenarnya dalam sebuah komunitas ya itu tadi yang sempat kita bahas bahwa tidak bisa pilih-pilih gitu. Maksudnya kalau kita terlalu ini begini ini ya kapan kita akan menjadi eksklusif gitu. Tidak membuka diri untuk menikmati komunitas itu bersama-sama. Dan kalau ketika kita belajar untuk membuka diri, ya ada risiko yang tadi itu bahwa tidak semua sesuai dengan ekspektasi ataupun yang kita inginkan. Tinggal mau pilih yang mana, mau mengeksklusifkan atau menikmati walaupun tidak sesempurna yang tapi dengan menikmati maksudnya bersama komunitas pun kita bisa menikmati yang lain, kebersamaan yang lain. Ya nggak tahu apakah kebersamaan, maksudnya ada kenikmatan, maksudnya ada nikmat lain lah. Maksudnya bukan berarti kita harus berkorban ya kayak tadi. Kalau kita nggak eksklusif, kita belajar untuk membuka diri kayak kita yang menderita banget gitu loh. Maksudnya kayak kita yang berkorban gitu. Iya, maksudnya kayak kita yang berkorban gitu loh untuk dia hadir dalam perkumpulan ini. Saya harus menurunkan ego saya. Enggak, itu bukan kayak gitu. Tapi ada pasti kenikmatan yang lebih limpah lagi. Ya mungkin kita nggak tahu. Entah dari topik yang tiba-tiba dia membawa topik yang baru, perspektif yang baru, komunitas. Iya, untuk mendidik kita, untuk kita berkembang juga ya. Dan kadang menurutku ya itu membantu. Kadang tuh kayak nyentil gue sih dalam arti ketika kita berkomunitas kemudian gue merasa tidak cuma dengan orang lain, itu akan mempertanyakan nanti someday ketika lo nikah sama seseorang, orang itu belum tentu bikin lo nyaman. Ada privacy lo yang terganggu gitu dan respon lo masih seperti ini gitu loh. Itu kayak nolong gue untuk bisa menerima kelemahan, maksudnya kekurangan orang lain yang tidak survive. Itu kan bukan prinsip ya, maksudnya bukan prinsip yang parah banget ya, hanya butuh penerimaan, kembali ke penyerahan diri. tahu diri atau penyerahan diri. Tapi kalau aku dulu juga gitu sih, temen aku tuh banyak kan juga cowok. Menurut aku waktu dulu ya, waktu aku kecil, waktu aku remaja gitu, perpindahan dari kecil ke remaja itu kalau anak cewek dia kebanyakan ceritain tentang cowok. Jadi kan dia lagi masa puber kan, jadi kan yang diceritain itu kebanyakan cowok ini tante mau cowok ini gini gitu lah, pokoknya semua itu. Dan aku paling nggak suka bahas tentang kayak gitu. Jadi aku juga temenan ke cowok. Tapi mirip-mirip dari ya. Gue merasa bahwa ketika gue dulu waktu gue SD SMP ketika gue ngobrol sama cowok tuh kayak memberikan gue pengetahuan yang lain gitu loh ya. Maksudnya kalau guru di sekolah kan kasih tahu 1 tambah 1 2, 3 tambah 1 sekian yang teori gitu. Tapi mereka tuh kayak kasih perspektifnya mereka gitu loh. Mereka cerita, maksudnya tidak bermaksud untuk membuli atau memberikan pelajaran, berarti maksudnya dari omongan mereka tuh ada perspektifnya mereka gitu. Kaum pria ini yang membuat gue gitu. Dan menurut gue ya gue nggak ngerti apakah gue baru menyadarinya sekarang ini ya, apakah karena gue seorang observers yang sering mengamati dan ketika mereka ngobrol gue interest apa sih yang ngobrolin gitu. Maksudnya ya omongannya tidak membicarakan orang, ini ganteng, ini begini, tapi maksudnya ya mereka berbicara tentang gayanya cowok gitu loh. Dan gue mungkin tertarik dengan apa sih pikirannya cowok. Iya, dan mereka bahasnya kan bahas yang common kan. Iya betul, Bukan yang bukan aneh di net ya. yang bukan Kadang ya perasaannya sendiri. kalau sudah SMA SMP kan ya kadang sometimes berbicara tentang seks gitu. Kadang perempuan itu tidak berbicara tentang seks, tapi laki-laki banyak bicara tentang seks. Iya sih, bener-bener. Apalagi yang masih SMP. Kalau SMA mungkin udah agak berkurang. Berbicara ya sama, ya maksudnya pembicaraan seks mereka pun nakal gitu loh. Tapi oke lah, untuk sebagai pengetahuan. Tapi kalaupun ya memang sih
temen sahabat itu memang berbeda ya. Jadi kita harus bisa mengotakkan gitu loh, mana yang hanya bisa jadi teman, mana yang bisa jadi sahabat gitu. Karena tidak semua teman bisa jadi Bisa jadi sahabat.